Halo, Mas Hasan Askari. Halo Bang Rigen, apa kabar? Makasih nih udah mau datang ke sini. Dengan senang hati Bang Rigen. Saya merasa sangat terhormat nih. Waktu itu kan kita konten di Are You Okay di kontennya si itu udah di channelnya Are You Okay sendiri sih yang season 2. Oh, itu udah channel sendiri. Nah, yang pertama baru yang di channelnya Tretan Muslim. Itu channel sendiri. Sekarang buat channel sendiri Are You Okay itu. Tapi timnya sama Muslim bareng. Tetap sama Muslim. Masih jalan nih? Masih jalan, dan ada konten WWWP, What's Wrong With People. Itu ngomongin kelakuan manusia yang aneh-aneh, itu dibahas secara psikologi sama Bang Muslim. Kelakuan manusia-manusia yang aneh, tapi bukan, mungkin kalau kayak Why ya, cuman dibahas secara psikologi. Oh, kalau yang di Y kan kayak cuman udah dibuat komedi doang kan. Lucu-lucuan, ya. Kalau ini benar-benar dibedah. Contohnya, kenapa netizen selalu ikut campur urusan orang gitu. Lu tuh nggak pantas sama ini, dia tuh pantasnya sama ini. Iqbal tuh nggak pantas sama dia, ini tuh pantas. Fuji tuh. Nah itu Fuji kita nggak pantas bahas sama Torik nggak pantas sama Cika, pantasan sama Fuji. Sama Fuji, iya. Jadi apalagi kenapa? Gosip-gosip itu ya. Kenapa kan netizen tuh sampai segitunya? Itu kita bedah gitu. Oh, dengan sudut pandang perspektif psikologi. Iya, dari perspektif psikologi. Oh, gitu. Tapi bisa emang maksudnya dengan melihat aja tuh bisa tahu bahwa dia kayaknya bermasalah dengan psikologinya seperti ini, dia mungkin seperti ini gitu. Iya, kalau misal kita ngelihat perilaku orang secara masif ya, masa publik netizen, itu kita kan pakai sudut pandang sosiologi. Psikologi itu kan individual ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat fenomena netizen dalam garis besar, berarti kita harus ngelihat nih apa yang ngebuat masyarakat ini budayanya atau kebiasaannya melakukan hal ini. Iya. Kenapa kok mereka ikut campur sama urusan orang gitu, sampai ngatur-ngatur gitu. Itu ada penyebabnya. Salah satunya contoh misalnya. Kalau di Jepang itu Bang Bigen, sama di Amerika, di Inggris, di negara-negara maju, orang tua secara sadar mendidik anaknya untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Jadi kalau misalnya nih ketemu di luar jalan, Mah itu kok bajunya sobek ya, kok dia pakai baju sobek gitu. Itu ibunya langsung jongkok, kan orang kalau di negara maju kan tahu ya, cara ngobrol sama anak tuh jongkok gitu. Supaya anak nggak merasa terintimidasi atau diperintah gitu. Jongkok terus, nah orang lain itu bukan urusan kita. Yang boleh kita urusin itu kita sendiri. Jadi mau nanti ada orang lain dandanannya aneh, mau gini buat kita, itu bukan urusan kita, nggak penting mikirin orang lain karena masih banyak yang harus kita betulin di diri kita sendiri. Itu secara sadar diajarkan ke anak. Di Amerika tuh? Di Amerika, di negara maju lah. Negara maju. Jepang, di Inggris, di Prancis. Tapi sorry, kalau misalkan kayak saya kan nggak bisa jongkok, itu gimana ya? Ya nunduk aja gini, ruku paling ya? Iya, ruku. Oh, iya. Tapi ruku takut nanti anaknya. Berbaring mungkin. Wah, tiduran masa di jalan cuman gara-gara ngasih tahu ada sambil tiduran. Nah, nggak boleh gitu. Susah. Soalnya kalau saya jongkok suka ini sendiri, jatuh sendiri. Ya, tapi ngobrol sama anak intinya kita harus memposisikan diri setara. Setara iya. Iya. Kalau di sini kan nggak dibiasakan kayak gitu Bang Digan. Iya. Kamu itu ngapain? Jadi anak tuh ngelihatnya ke atas. Figurnya besar gitu dan itu intimidatif. Nggak fair untuk anaknya. Gitu kan kalau orang Iya. Nah, udah diam. Iya, betul. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Waktu udah gede, nggak tahu apa-apa dimarahin. Padahal udah diprogram dari kecil. Oh, iya. Waktu kecil udah dikasih tahu begini-begini, waktu udah gede dikatain nggak tahu apa-apa. Benar. Nah, kalau di Amerika kan seperti itu. Nah, emang kenyataannya di Indonesia? Kalau di Indonesia kan dibiarkan. Kita ngurusin orang lain. Karena itu terjadi secara natural Bang Rigen. Manusia tuh secara kolektif, apalagi di masyarakat yang cenderung masih susah hidupnya, itu budayanya kolektif. Kolektif ini lawannya individualis. Iya. Ya, jadi kita sangat rukun gitu, sangat peduli satu sama lain karena kita semua dalam tanda kutip sama-sama susah hidupnya. Itu berarti kalau kita nggak guyup, nggak ngumpul. Ada satu yang sakit nggak bisa bayar ke rumah sakit nanti mati. Akhirnya komunitas kita gampang punah gitu secara evolusi itu ya. Kenapa kok orang-orang yang hidupnya masih susah berkerumun, berkumpul. Nah, dari situ kan Indonesia masih banyak yang susah, terutama kalau kita ngomongin hidup di
rural ya, di rural area tuh di pedesaan gitu. Kenapa kok sangat ngurusin urusan orang desa? Ya karena mereka harus memastikan keberlangsungan hidup orang lain. Hidup orang lain dan supaya kalau mereka ada apa-apa, dia diurusin juga. Niatnya kan positif. Iya. Makanya kan ada istilah gini nih, kalau dulu ya waktu ngekos ya, kalau ada anak kosan yang diem kutu buku lah di kamar mulu, diteriakin dari depan kamar. Keluar kali, siapa yang tahu kalau lu mati ntar. Bener. Emang lu kalau mati yang ngubur sendiri. Betul. Kan gitu kan kalau maksudnya kalau orang kita lah gitu, buyup gitu kan. Bener. Harus kita menjaga satu sama lain gitu. Itu purpose-nya kenapa manusia saling ngurusin satu sama lain. Tapi seharusnya. Contohnya juga arisan tuh. Iya. Arisan masih biasa lah. Ini tahu kalau ada nikahan ngasih duit bobo nggak? Amplop. Iya. Nah itu juga budaya kolektif. Iya. Kenapa kok kita ngasih duit ke orang yang lagi mantu? Karena kita tahu waktu nanti kita mantu kita butuh duit. Pasti bakal diinin lagi. Dan kita butuh dari orang lain. Bobo itu ngasih amplop tuh basically asuransi sebenarnya. Asuransi dari masyarakatnya sendiri, ya kan? Dan kita hitung kan kalau orang di desa tuh sampai dibuka dicatat loh. Ini ngasih siapa, bulan ngasih siapa. Emang supaya nanti waktu dia anaknya nikah, kita ngasih dengan uang yang sama atau lebih banyak. Gitu. Di Tangerang ada nggak tahu ya Betawi Tangerang gitu. Tante pernah cerita. Jadi kalau misalkan kita punya hajat, itu misalnya ada tetangga atau apa ngasih apa itu dicatat. Misalnya dia ngasih salak 2 kilo. Nah begitu dia ada hajat, kita juga ngasih salak 2 kilo kayak gitu. Atau misalnya ngasih beras, ya kita juga ngasih beras atau sejumlah itu. Paham, sejumlah kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya kolektif. Itu budaya kolektif. Jadi kalau kita ada yang punya hajat, kita butuh uang, yang lain tuh bantuin. Tapi kalau kita nggak punya kredit sosial gitu ya, kita nggak pernah ngasih, nggak pernah ngasih bau, nggak pernah apa, waktu kita nikah kita berharap dapat zong, kita juga nggak akan dikasih. Karena orang-orang itu di luar sana udah ngomongin kita, dia itu kalau datang nggak pernah ngasih. Kalau di masyarakat desa terutama ya masih kental banget ya. Jadi orang yang tidak rukun dengan orang lain pasti nggak survive. Itu tujuannya, karena semua hidupnya masih susah. Jadi itulah yang menyebabkan adanya orang ngurusin orang lain. Karena kalau orangnya udah tidak susah-susah banget, harusnya perilaku itu berkurang, Bang Gigen. Ya kan? Orang kalau hidupnya udah semakin naik, taraf hidupnya, udah hidup di kota besar, apalagi di Jakarta. Kalau masih ngurusin urusan orang, berarti ada yang salah nih di sistem evolusinya dia, di sistem bertahan hidupnya dia. Karena seharusnya dia tahu kamu udah tidak sebutuh itu untuk ngurusin urusan orang lain, because you can survive alone dengan semua yang kamu tahu dan kamu bisa di kota besar. Nah, netizen itu kita bahas di situnya, contohnya itu tadi. Berarti ada dicek profilnya dulu dong. Misalnya dia kelihatan lah maksudnya, kalau dia sering liburan, dia sering ini, loh kenapa dia masih ngurusin, berarti ada yang masalah dengan dia. Itu yang paling aneh, kalau udah tajir udah sukses tapi ngurusin urusan orang. Dan itu terutama bukan urusan konten ya. Kita bisa ngerti lah ya kalau urusan konten ya. Misal siapa, Nikita Mirzani, dia ngomong orang lain, tapi itu konten kan, it's business kan. Di dunia entertain we all know lah ya, itu bisnis. Oke. Tapi kalau bener-bener hatinya dia masih julid, masih ngurusin orang, padahal dia udah tajir, aneh itu. Something wrong with him or her. Kalau misalkan sampai punya 2 akun, sampai punya akun anonim cuman buat yang ngomong yang nggak enak aja gitu supaya dia lepas gitu. Itu beda lagi itu. Itu beda lagi. Itu karena biasanya public figure atau orang yang terpandang yang nggak mungkin ngomong-ngomong kata-kata yang kasar gitu ya, tapi dia kesel sama orang, misal pengen bilang bangsat kamu, goblok gitu. Kan nggak mungkin kalau pakai akun realnya, kalau dia orang yang terpandang ya. Jadinya dia buat itu. Sebenarnya untuk memasang topeng anonimitas di dirinya. Dan manusia kalau pakai topeng, kalau jadi anonim, itu bisa lebih buas dari binatang loh. Netizen tuh kenapa bisa sejahat itu? Netizen Instagram sama netizen Twitter lebih kejam mana? Twitter. Kenapa?
Karena tingkat anonimitas di Twitter jauh lebih tinggi daripada Instagram. Kalau Instagram kan kita mempublish diri kita gitu. Iya, ada foto dan ketahuan kalau akunnya ini dari jumlah postingan, following ketahuan lah ini akun anonim. Betul. Anonimitas tuh membuat manusia jadi kejam gitu. Asli sih. Apalagi kayak cancel culture gitu-gitu Waduh. Iya itu. Kayak gitu tuh kan ngeri banget di Twitter itu paling sering terjadi kan. Nah lucunya dari Twitter masuk ke real life loh, cancel culture. Kayak contohnya yang kejadian yang ada viral tuh, kakek-kakek nyetir mobil diteriakin, maling. Langsung digebukin sampai mati, padahal itu mobilnya sendiri. Itu kan cancel culture di real life. Diteriakin, belum terbukti, hakim sendiri. Cancel culture kan gitu. Oh, belum terbukti. Kasus hukumnya belum berjalan, belum terbukti apakah dia benar-benar salah atau enggak. Tiba-tiba udah langsung dapat hukuman sosial dari masyarakat. Ya sebenarnya cancel culture tuh ini juga kan bisa dibilang kayak kalau dulu mah main hakim sendiri gitu. Iya. Bulan-bulanan warga gitu. Bulan-bulanan warga. Cuman kalau dulu mungkin ya warga nggak sembarangan kalau percaya sama orang. Harus dilihat, masa sih dia nggak ada gerak-geriknya gitu, nanti ada tabayun lah, ngobrol, kok kamu ada omongan kayak gini, gimana sebenarnya? Nah kalau orang sesama warga yang saling kenal di Twitter, di online, they don't even know each other kan, jadi nggak ada empatinya sama sekali, hajar karena pakai topeng itu kan. Karena pakai topeng. Iya benar. Tapi begitu disuruh muncul, ayo siapa yang mau jadi saksi? Selalu nggak ada yang mau. Nah, berarti kan sebenarnya banyak masalah orang tuh masalah itu di psikologi mereka kan, berarti di mental health gitu-gitu kan ya. Yes. Sebenarnya banyak banget ya netizen nih termasuk. Banyak lah. Di kesehatan mentalnya netizen, kenapa punya kebencian yang besar gitu. Seberapa penting sih kita untuk pergi ke psikolog gitu? Tolak ukurnya gini deh. Kalau kamu ngerasa ada yang nggak beres di hidupmu, itu kan kerasa kan, kenapa sih kok aku kayak gini-gini terus? Atau kenapa kok aku nggak punya semangat hidup? Atau kenapa kok aku ngerasa sedih terus? Kok aku nggak bisa ngerasain seneng? Aku waktu ngobrol sama temen kok nggak bisa connect? Ya. Atau di masalah kerjaan deh, kenapa kok aku buntu? Intinya setiap ada pertanyaan atau keresahan di dalam hati, itu ada baiknya kita ngobrol sama psikolog gitu. Walaupun tidak urusan kesehatan mental. Walaupun ya. Bukan urusan kesehatan mental. Oh, jadi nggak, maksudnya ke psikolog tuh bukan karena urusan kesehatan mental aja, maksudnya bisa ya kayak kita lagi bingung, lagi banyak pertanyaan apa. Betul, terutama untuk orang-orang yang nggak punya temen ngobrol, gitu. Nggak punya temen deep talk, nggak punya temen buat brainstorming, ngomongin ide-idenya, mengkritisi idenya, konsep yang dia pengen lakukan, mimpinya. Itu diomongin sama seorang psikolog tuh bisa, karena psikolog terlatih untuk mendengarkan. Saya tuh jujur lagi pengen gitu ke psikolog gitu. Cuman kan kadang kita ya akhirnya kita tahu kapan kita harus ke psikolog gitu. Betul. Akhirnya ngerasain oh iya bener ya. Tadi yang kayak Bang Hasan bilang aja, misalnya kayak kenapa di kerjaan buntu, kenapa sekarang tuh udah mulai kayak ngerasa sedih, terus ngerasa kayak murung, ngerasa kayak capek mulu gitu. Especially ngerasa capek dalam hidup, itu penting loh. Capek padahal nggak habis kerja, nggak habis ngapa-ngapain. Ya, itu bangun tidur kayaknya itu capek. Pertanda tuh. Itu pertanda banget. Itu harus pertanda kita nggak sehat. Iya, sesegera mungkin cari pertolongan. Habis makan ngantuk. Itu wajar. Itu habis makan ngantuk. Gula kali aja. Iya. Itu nggak bisa ke psikolog gitu. Nggak perlu. Disuruh tidur. Habis makan pingin ngerokok itu biasa. Oh iya. Nah sebenarnya nih yang lagi rame nih Mas Hasan nih. Masalah Gofar Hilman. Itu kan dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata punya permasalahan mental. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih dan gimana caranya? Karena kayak saya nih bisa aja kita jadi korban juga nih, nggak tahu nih kan. Paham. Aku pernah bilang gitu ke istriku. Iya. Gimana kalau suatu hari kita misalnya ya kita nggak tahu ya di gua nggak menilai bahwa Gofar benar atau maksudnya kalau emang misalkan kayak kejadian kayak gini bisa terjadi ya maksudnya. Bisa terjadi benar. Dan bisa jadi kita yang jadi yang di-spill atau apa tiba-tiba benar gitu. Banget. Aku sampai ngomong gitu ke istriku. Nah, itu gimana caranya supaya mengantisipasi
hal itu. Karena nih apalagi netizen belum tahu apa-apa tiba-tiba emang bangsat tuh orang gitu. Iya. Emang tuh Sirigen tukang pijet gitu tiba-tiba. Iya. Wajar dia kayak begitu. Cocok ya, apalagi cocok personanya tuh cocok. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan muka-muka mesum. Iya, muka-muka mesum. Iya. Aku pernah ngobrol itu Bang Ligen sama istriku. Yang gimana kalau suatu hari ya ada orang dari antah berantah ngomong bahwa aku dulu di tahun 2017, 2018 pernah melakukan pelecehan seksual sama dia. Pernah gini di Twitter viral. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan besar orang akan mencocokkan dulu profilku dengan yang dituduhkan. Kalau terlalu bertolak belakang, orang akan meragukan, masa sih, mana buktinya gitu. Dan si penuduh ya akan menyiapkan dong bukti screenshot, inilah apalah gini. Cerita kan dikemas sedemikian rupa supaya believable gitu. Sangat bisa dipercaya ya. Nah, orang-orang yang gampang percaya langsung kesulut. Anjing, ternyata emang gak ada yang bisa dipercaya. Ini sama nih kasusnya kayak misal dulu terduga kasus pelecehan Deddy Susanto. Iya, Deddy Susanto. Terduga kan? Belum terbukti kan akhirnya kan karena walaupun kita ngomong emang di dunia hukum hal-hal kayak gitu tuh abu-abu banget. Bisa aja beneran melakukan tapi lolos karena nggak ada saksi. Karena kekuatan hukumnya menang. Itu bisa. Sama kayak Gofar. Kita nggak bisa tahu betul. Ya, kita nggak tahu nih. Saya aja sampai sekarang udah nonton podcast Om Deddy, udah nonton ini, kayak masih belum tahu. Makanya Deddy Corbuzier itu pinter banget. Tahu nggak yang buat dia pinter banget? Dia tanya, ada dokternya nggak? Iya, nah itu kalau ada dokter, kan ada orang yang mempertanggungjawabkan profesinya lalu ngomong, iya dia memang klien saya, dia punya gangguan skizofrenia dan dia berhalusinasi, berdelusi, bla bla bla. Ada yang bisa bertanggung jawab atas dirinya. Kalau hanya resep obat, kan bisa aja. Belum tentu, tapi ada kemungkinan emang. Itu ya strategi dalam masalah hukum lah gitu. Resep dokter bisa ya. Nah kalau ada dokter pasti aman. Udah terbukti. Oke, ini ada dokter yang siap ditanya-tanya nih. Dan dokternya kan pasti diinterogasi. Ya. Pasti nggak ini bener nggak? Karena kalau dia ternyata suruhan dari korban maupun suruhan dari pelaku kan bisa kebongkar kalau diinterogasi gitu. Makanya pinter banget. Nah kasus tersebut yang soal dia punya halusinasi. Anggap saja kita percaya sama korban ya bahwa dia ternyata emang punya gangguan, oke? Ternyata dia emang punya gangguan halusinasi. Dan aku bisa bilang ya, sejauh yang aku tahu, halusinasi itu tidak terbatas, Bang Ligen. Jadi sangat mungkin kita memiliki halusinasi atau memiliki delusi. Delusi itu keyakinan yang kuat akan sesuatu yang tidak real. Contohnya, meyakini sesuatu bahwa aku dulu dilecehkan, dulu aku diperkosa, dulu aku jadi korban bullying. Lalu kita mengingat semuanya itu sangat mungkin di orang yang memiliki gangguan psikotik, salah satunya skizofrenia, dengan halusinasi atau delusinya. So emang it's possible. Makanya ketika kasusnya si cewek itu, dia bilang dia sakit, bisa emang gitu. Jadi ini emang way out, jalan keluar nih emang. Kalau dia emang sakit, ternyata emang itu nggak pernah terjadi, but it's happen in her head gitu. Itu terjadi di kepalanya si cewek gitu. Bisa aja. Tapi kalau kayak psikolog nih, biasanya kan ya bisa lah ngebaca kayak gitu. Itu bisa nggak? Maksudnya kayak waktu si cewek itu menyampaikan segala macem gitu. Oke, gimana kalau ada orang pura-pura? Iya, gitu. Kan banyak banget soalnya. Banyak. Kalau netizen kan maksudnya mereka bukan psikolog nih, cuman sok-sokan lihat dari retinanya. Itu ada pantulan orang-orang kalau di Zoom. Retinanya di Zoom gitu. Ada orang-orang yang membawa ini senjata, dia kayak gitu-gitu. Maksudnya kan kalau itu ya nggak udahlah gitu. Nah, makanya pengen denger langsung dari seorang pakar micro expression. Nah, ya itu kan ada tuh. Pakar bahasa tubuh. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah manusia itu lahir dari emosi kita saat merasakan sesuatu. Takut misal. Takut tuh kita langsung reaksi normal kita tuh menjaga diri, menjaga bagian leher, perut dan kemaluan. Jadi pasti menutup diri. Kita kaget, takut, malu, orang malu itu pasti tangannya nutupin sini kan. Nah, kenapa dia mengecilkan badannya? Karena dia nggak mau terlihat atau terekspos saat dia keadaan malu.
Oke, orang marah. Kenapa orang marah tuh reaksinya kayak ini giginya kaku, matanya gini, tangan kakinya kaku semua. Karena badannya mempersiapkan dia untuk bertarung kalau orang marah. Jadi, nah menguatkan rahang ini kan supaya kalau kita kena pukul gak geser. Ya kan? Makanya petinju tuh harus gini terus kan. Petinju tuh, ya kan? Supaya kalau kena pukul gak geser dan gak pingsan gitu. Atau paling buruk mati. Nah, kalau kita merasakan marah, badan kita memerintahkan diri kita untuk membuat badan kita semuanya kaku. Supaya kalau bertarung, dalam fight mode, kita kemungkinan menangnya lebih tinggi. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah memang lahir muncul dari perasaan manusia. Kita lagi merasakan apa? Dan itu biasanya jujur. Kita bisa bohong nih dalam kata-kata. Tapi dalam bahasa tubuh kita nggak terlatih untuk bohong. Soal mengatur badan. Tapi bisa nggak membohongi orang lain lewat bahasa tubuh? Bisa. Dan ada orang yang terlatih. Iya. Gitu. Kayak saya misalnya udah tahu nih, kalau begini kan malu. Nah, ketika saya malu, saya untuk ngasih ininya bisa, gitu. Kelihatan percaya diri ya. Bisa kan? Bisa kan? Dilatih. Iya, gitu. Contohnya marah tapi pura-pura tenang. Padahal marah banget. Tapi dia tetap santai, tetap ketawa-ketawa. Kan banyak tuh. Ternyata pulang-pulang dari sana hilang. Silent treatment. Iya. Kenapa yang tadi nggak apa-apa deh? Tiba-tiba dia ada yang marah, tapi ada orang yang terlatih untuk mengontrol emosinya. Ya. Nah, tapi apakah kalau netizen bilang ini tuh dari gelombang matanya, yang kemungkinan dia sarjana film Lie to Me itu. Ada film series judulnya Lie to Me, itu ngajarin gerak-gerik facial expression dan bahasa tubuh gitu. Orang-orang yang habis nonton film itu terus jadi terinspirasi. Wow, ini tuh tandanya orang gini. Jadi dia nggak punya basis pendidikan sama sekali. Oke. Kalau psikolog atau doktoral yang udah profesor, dia psikolog dan udah levelnya udah tinggi banget. Itu kan pasti udah semakin dalam ya ilmunya. Maka aku bisa bilang, iya emang bisa dibaca. In fact ya, faktanya psikolog dan psikiater saat mendengarkan, karena sangat terlatih dalam mendengarkan, kita tuh bisa menangkap pesan yang ditahan oleh klien. Yang nggak diomongin ini kita ngerti loh. Ini tuh ada masalah yang lebih dalam. Dan kita ada teknik lain untuk membuat dia semakin percaya dan nyaman untuk membuka yang itu. Namanya teknik probing. Probing tuh gimana caranya kita nanyain sesuatu yang ngebuat akhirnya dia ngebuka yang ditahan. Nah, untungnya kalau itu dilakukan oleh psikolog dan psikiater dalam sesi terapi, kita bisa ngerasa aman karena dia nggak akan ada niat buruk. Beda sama polisi dong kalau menginterogasi. Interogasi tekniknya polisi lebih ngeri lagi kan. Lebih hebat dari psikolog boleh jadi ya. Cara dia untuk keceplosan, kelepasan ngomong gitu. Tapi orang ngerasa nggak nyaman karena dia tahu aku bisa berbahaya nih kalau salah ngomong di depan polisi atau di persidangan. Sedangkan kalau di psikolog, kita akan sangat aman dan nyaman because we know bahwa dia ada di pihak kita. Dia ingin yang terbaik untuk kita. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau yang video itu Mas Hasan bisa, yang video cewek itu nggak bisa. Kita tetap nggak bisa sampai di kesimpulan bahwa ini terjadi, ini nggak terjadi, nggak bisa. Berarti Mas Hasan aja nggak bisa kan? Nggak bisa. Netizen inilah sok tahu bener kadang tuh. Dan memihak. Salah satu pihak itu udah benar-benar kayak hakul yakin gitu kan? Iya gitu, terlalu apa ya? Ya makanya nggak usah terlalu memihak ke sini, nggak usah terlalu memihak ke sini, udah ikutin aja gitu. Cuman emang ya semoga ada jalan keluar lah dari kasus itu kan. Semoga ya mungkin bisa ya dengan dokternya mau ngomong. Karena mungkin dengan dokternya mau ngomong, mungkin Gofar juga bakalan bisa lebih diterima sama orang gitu kan. Dan si ceweknya juga sebenarnya ya bener sih dokternya itu ya dokter saksi kunci karena kalau dengan dokternya ngomong ceweknya akan dimaklumi oleh orang lain, ya kan, dan si Gofarnya akan dimaafkan lagi sama orang-orang. Bukan dimaafin, clear bahwa Gofar nggak salah, nama baiknya balik. Iya, bukan dimaafin malahan, iya. Betul. Kayak gitu tuh. Benar. Karena dengar cerita Gofar juga, dari sisi Gofar juga kasihan gitu. Paham. Ketika dia di podcast itu, makanya udah tinggal dokter ini aja. Semoga lah kapan-kapan muncul. Kalau mau di sini udah boleh nih Pak Dokter. Lumayan saya nih AdSense. Wah, ini juga bagus nih, langsung jadi thumbnail. Nah, sekarang nih sebenarnya
yang sering banget jadi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini tuh justru bukan datang dari komedian ya. Datang itu dari orang-orang. Dari orang luar yang melihat komedian gitu. Gen, kenapa ya komedian banyak yang make narkoba gitu. Terus ada juga, dan berita-berita tuh banyak banget kayak komedian depresi. Bahkan ada Robin Williams, itu dia sampai bunuh diri dia kan. Gara-gara dia paranoid, segala macam halusinasi kayak gitu. Kalau itu sebenarnya emang ada hubungannya nggak sih komedian dengan mental health tuh sangat erat gitu? Oke. Dari pertanyaan netizen dulu ya. Kenapa kok komedian banyak yang depresi? Itu pertama secara statistik jawabannya tidak ada hubungan signifikan. Tidak ada berarti? Tidak ada hubungan signifikan antara kalau komedian berarti kemungkinan depresinya tinggi. Enggak. Tapi yang meliputi hal itu adalah orang yang tidak happy dalam hidupnya. Ini tadi ngomongin bukan depresi ya, make obat. Make juga obat, iya, sorry ya. Nah, nggak ada sebenarnya relevansi antara komedian kenapa banyak yang make. Sebenarnya artis dari bidang lain itu juga sama rasionya gitu loh, Bang. Bukan cuma di komedian. Oke. Nah, faktanya adalah orang yang tidak happy dalam pekerjaannya tapi punya uang memiliki kemungkinan yang tinggi untuk make. Itu fakta pertama. Karena nggak happy ya. Fakta kedua, depresi dan penyalahgunaan zat itu sangat dekat orang yang depresi. Ini secara statistik ya, dan fakta ya, fakta psikologi ya. Orang yang memiliki depresi dekat banget dengan substance abuse. Kalau cowok, statistiknya kalau cewek depresi dekat dengan apa? Self harm. Cutting, jodotin kepala ke tembok, jambak-jambak, nyakar-nyakar badan. Kalau cowok ke substance abuse, alkoholik kayak drugs kayak, kalau cewek ke self harm. Itu udah secara statistik terbukti itu. Oke. Nah, yang penting diketahui oleh masyarakat adalah bahwa kalau kamu bekerja keras ya, and you are not happy, and you are rich, punya duit, karena kalau orang nggak punya duit nggak akan make, udah tenang aja. Nggak, udah dikasih bandar, dikasih buat nyoba gini, udah ketagihan, kepengen banget, tapi nggak punya duit. Akhirnya nyolong atau jadi kurir dia supaya dapat duit. Intinya kalau syarat bahwa dia harus punya duit nggak terpenuhi, orang nggak akan make gitu ya. Nah, if some people work very hard, kerja sangat keras dan nggak happy, atau lebih parah lagi depresi, sangat dekat dengan menggunakan obat-obatan. Karena depresi dan obat-obatan dekat banget gitu. Dan keduanya intercorrelated. Itu berarti depresi memicu orang untuk menggunakan narkoba. Narkoba memicu orang untuk jadi makin depresi. Berarti bukan, maksudnya menurut dia mungkin itu jalan keluar kali, narkoba. Dia bisa lebih tenang. Sekarang siapa orang yang kuat ya, kerja terus tapi dia nggak happy? Siapa sih? Kuat berapa tahun sih? Hidup kerja keras, punya duit banyak tapi nggak happy. Iya kan? Setiap orang kan pengen happy. Nah, apa yang paling menjamin kebahagiaan? Memanipulasi otak dengan zat. Happy itu kan reaksi kimia di otak, Bang Ligen. Dopamin, oksitosin, serotonin. Nah, obat ini zat yang didesain khusus untuk memanipulasi, untuk mempengaruhi produksi ini, hormon ini. Makanya orang abis make seneng banget, contoh sabu-sabu. Abis make seneng banget, tapi abis itu drop. Karena dia menggunakan semua stok dopamin dan serotonin yang otak manusia produksi. Dropnya bisa berhari-hari karena yang dipakai di awal tuh dilepasin semua, boom, happy banget. Tapi abis itu drop. Nah, waktu drop ini orang nggak kuat. Aduh, nggak suka aku, kok malah sedihnya lebih parah. Aku pingin lagi, aku pingin lagi. Dan drugs sifatnya selalu minta lebih. Jadi kita pakai dengan kadar yang sama, hasilnya nggak akan seperti yang pertama, gitu. Akhirnya makanya sampai ujung-ujungnya overdosis, yes. Karena kita selalu mencari kebahagiaannya. So, yang paling penting diperhatikan adalah kalau kamu nggak bahagia, kamu rentan loh pakai narkoba. Kalau punya duit ya. If you're not happy. So, nggak happy itu masalah penting, Bang Ligen. Dan orang kalau nggak bisa ngerasa happy dalam waktu yang lama, ke psikolog. Ini sesuatu yang bisa diselesaikan kok. Psikolog ngerti kenapa kamu kayak gini. Dan maybe kamu punya gejala depresi ringan, atau mungkin kamu high functional depressed gitu. Orang yang punya depresi tapi sangat berfungsi dengan baik.
di masyarakat, tetap bisa kerja keras, tetap bisa produktif. Ada loh. Padahal di hatinya hancur terus. Ada tuh ya. Tapi kalau berarti kalau misalkan kayak yang mungkin kita bukan komedian lah, yang kayak Bang Hasan, Mas Hasan pernah ketemuin, yang kaya, terus kenapa dia bisa nggak happy tuh karena apa gitu? Ya sejak kapan kaya membuat orang happy gitu pertanyaannya. Karena kan orang mikir kalau lu kaya lu bisa beli apa aja loh. Exactly, dan sejak kapan memiliki apa aja dihubungkan sama masyarakat bahwa itu membuat orang happy. Nah, yang benar ya, kebahagiaan dipengaruhi uang ya, memang sampai di taraf hidup kita nyaman. Contoh, udah punya mobil ya, udah keluar nggak perlu kehujanan, udah punya rumah, udah punya barang-barang di rumah yang emang kita butuhin, sudah nyaman semua. Nah, mobil yang baru, mobil yang lebih bagus, tidak menambahkan kebahagiaan kita. Karena fungsi uang dalam kebahagiaan tuh sampai membuat kita nyaman, mentok nih. More money setelah syarat minimal ini ya, karena emang kalau uangnya nggak punya, emang kita susah untuk happy gitu. Karena kebutuhan kita nggak terpenuhi. Nah, begitu kebutuhan kita udah terpenuhi dan kita udah nyaman, di sini nih ya uangnya, more money dari sini sampai sini, nggak nambahin kebahagiaan. Tapi penjual produk gimana dong caranya dapat profit kalau orang-orang nggak gila membeli sesuatu? Makanya dibikin sesuatu yang baru melalui marketing supaya orang merasa kalau aku punya ini I will be happy. Oh, ini ada yang baru, kalau aku punya ini I will be happy. Itu marketing ya, bisnis to run untuk bisa jalan ya kita butuh. Jadi orang sebenarnya nggak ada puasnya ya. Mungkin dia udah ngerasa sebenarnya dia kaya nih, cuman karena dia nggak punya rasa puas itu akhirnya dia nggak happy. Dia berharap ini yang aku beli bentar lagi akan buat aku happy. Begitu udah beli, enggak berarti kurang. Masih ada ini gitu. Padahal mereka nggak tanya. Jadi sebenarnya yang buat kita happy apa? Kalau kita tanya ada jawabannya. Para psikolog tuh udah pernah melakukan penelitian soal itu, para akademisi psikologi itu. Ada riset soal happiness dan yang paling membuat manusia bahagia adalah keharmonisan hubungan kita dengan orang-orang terdekat. That's it. Hubungan lu dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat, itunya kuat, happy bang. Gitu. Itu penelitian yang terpanjang tuh, meneliti manusia selama 75 tahun, bayangin. Untuk melihat seberapa harmonis keluarganya dan pengaruhnya terhadap kebahagiaannya. Makanya sebenarnya konten ini kan namanya tuh nggak ada namanya Rakelna The Family aja, jadi keluarga Rakelna. Jadi sebenarnya tuh dari acara ini tuh cuma pengen belajar dari orang-orang. Makanya yang saya undang tuh yang bukan yang saya undang ya, maksudnya yang kayak yang pernah kesini tuh kayaknya yang pengen dicari tahu tuh bagaimana sih kehidupan lu, maksudnya gimana sih lu menjalani kehidupan lu kayak gitu-gitu loh. Mas kayak contoh betul, sama Indra Primawan yang dia merasakan hubungan beda agama, orang tuanya beda agama, terus dia sekarang pacaran beda agama lagi. Iya kayak gitu. Terus kayak sama Hibzi Hoir waktu itu ngebahas mengenai dia bagaimana dia memulai sebuah bisnis, terus sama ada Tegar Bangun, bahkan ada direktur produksi Tema saya ajak ngobrol cuman karena cuman buat pengen ngasih tahu nih ternyata membangun sebuah industri kreatif tuh seperti ini. Nah sama kayak sama Mas Hasan makanya nggak pengen yang kayak kalau saya mas gini maksudnya yang terlalu individual tuh kayaknya yang umum aja ini yang buat orang belajar, buat kita sama-sama belajar itu. Betul. Jadi ini emang Rakelna The Family supaya keluarga Rakelna bisa menjadi keluarga yang maju di tahun 2024. Tapi gitulah pokoknya makasih ya Mas Hasan ya. Saya udah banyak. Saya makasih juga. Udah banyak insight lah ternyata. Ya kayak susahnya jadi orang kaya. Semoga sih sebenarnya ini juga buat sebenarnya poin obrolan kita itu sebenarnya buat netizen tuh. Sempat ngomong ya susahnya jadi orang kaya. Maksudnya orang-orang tuh banyak orang-orang kaya, bukan saya. Orang-orang kaya tuh nggak semudah yang kalian pikirin gitu. Oh iya, betul. Nggak kayak enak kayak jadi orang kaya gitu. Atau kayak komedian lah, enak kayak jadi komedian. Ketawa-ketawa terus. Enak kayak jadi bahaya, Bang. Istri komedian. Kan justru bahaya. Kenapa? Ketawa-ketawa terus. Kalau komedian. Berarti waktu dia mau sedih, dia awkward loh sama orang lain. Karena orang lain berharap dia tuh harus lucu. Lah kok dia nangis? Lah kok dia ngomongnya serius? Ayo dong lucu dong. Berarti nggak punya kesempatan buat sedih loh. Dibongkar dia mah. Loh, bahaya. Komedian tuh bahaya. Iya kayak gitu. Rawan. Istri kayak enaknya jadi istrinya komedian. Enaknya jadi ininya komedian. Enaknya jadi
Aduh. Nggak tahu dia kalau komedian habis ngelucu, stresnya dibawa kemana? Stresnya dibawa kemana? Nggak tahu mereka emang. Mereka. Ya makanya ini kontennya sebenarnya buat kalian juga nih. Iya, apa? Diceritain teman ya, pokoknya bukan sendiri. Tapi memang ada gini. Ada yang begini. Pakai beginian. Makanya kadang kalau terabit ininya hitam, abu-abu. Kayak orang habis kena tembok. Ya pokoknya terima kasih sekali lagi Mas Hasan. Sama-sama Bang Ligen. Thank you so much. Terima kasih.